Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membuat video baru lagi guys, yang ada di playlist Kepo Sejarah, playlist baru yang aku baru buat kemarin. Dan kalian bisa lihat di channel YouTubeku kalau aku baru upload satu video di sana sebelumnya guys, ya, dimana sebelumnya aku sudah pernah upload tentang kisah atau sejarah dari Pura Tanah Lot yang berlokasi di Tabanan, Bali. Dan di video kali ini aku masih membahas tentang Tanah Lot, tetapi kita akan membahas tentang misteri ular suci Tanah Lot, yaitu ular misterius penjaga pura yang berbisa mematikan guys, seperti yang kalian tadi baca di judulnya itu. Nah, seperti yang kalian tahu kalau Pura Tanah Lot itu menjadi salah satu destinasi paling terkenal di Pulau Bali. Bukan paling terkenal ya, tapi menurutku sangat terkenal sih. Dan pemandangan Pura Tanah Lot ketika matahari terbenam itu ya boleh dibilang ciamik banget. Yang menurut aku pribadi sih sangat sulit untuk dikalahkan, ditandingi dalam artian itu benar-benar atmosfernya tuh berbeda guys kalau misalnya kita sunsetan dari beach club yang berlokasi di Seminyak atau dimanapun itu ya, karena the real sunset itu adalah menurutku sunset yang terletak di Tanah Lot. Maksudku the real sunsetnya Bali ya guys ya, bukan sunset ala-ala beach club gitu ya guys ya. Dan selain itu ada pula fenomena menarik lain yang bisa disaksikan oleh para wisatawan, yaitu terkait keberadaan ular suci di Pura Tanah Lot. Nah, ular suci yang ada di Pura Tanah Lot itu bukanlah ular biasa guys. Nah, oleh masyarakat Bali, ular tersebut dianggap sebagai ular keramat. Bahkan keberadaannya itu merupakan salah satu eksistensi sosok penjaga dari Pura Tanah Lot yang menurut masyarakat sekitar ya guys ya. Dan para wisatawan yang berkunjung ke Pura Tanah Lot itu berkesempatan untuk melakukan interaksi secara langsung dengan ular suci ini. Nah, kenapa tadi aku mengatakan ular suci Tanah Lot itu memiliki bisa lebih mematikan daripada kobra? Karena ular suci ini memiliki warna perpaduan antara hitam dan putih, dan bentuk tubuh ular ini berbeda dengan ular biasa. Bagian ekornya itu berbentuk pipih, dan kalian bisa bayangkan kalau bentuk ular seperti itu dan warna ular seperti itu adalah jenis ular laut. Dan semua orang juga sudah tahu kalau ular laut itu bisanya jauh lebih mematikan daripada ular kobra, ya kan guys ya. Dan tidak mengherankan pastinya karena ular suci tersebut ya kayak tadi aku bilang berasal dari ular laut, yang khususnya itu berasal dari suku Elypidae. Nah, itu bahasa biologinya ya guys ya. Kalian bisa googling sendiri spesies suku apa tadi aku sebut namanya, Elypidae. Nah, dan selain itu, ular yang termasuk dalam suku Elypidae ini dikenal sebagai golongan ular yang sangat mempunyai bisa yang berbahaya guys. Kenapa aku bilang, kenapa grammar bahasa Indonesia aku kacau ya? Aku maksudnya itu adalah jenis golongan ular yang mempunyai bisa yang sangat berbahaya. Dan ular suci dari Pulau Bali ini atau dari Tanah Lot ini secara khusus menjadi jenis ular yang punya bisa sangat mematikan. Boleh dibilang itu jauh melebihi kobra. Ya, aku sudah mention tadi berkali-kali ya guys ya. Kalian mungkin udah bosan mendengar kalimat itu. Dan bahkan bisa ular ini tuh kalau misalnya kita bandingkan dengan kobra itu kalau gigit itu mungkin istilahnya masih punya waktu ya sejam kali ya, sejam atau seberapa menit itu buat kita dapat pertolongan pertama. Kalau bisa ular laut ya pastinya lebih cepat ya guys ya waktu merambat ke seluruh tubuh dari si korban, dan amit-amit sih kita digigit oleh ular laut ya guys ya. Dan meskipun begitu ada fenomena menarik, menurutku belibet. Dan selain itu ada fenomena menarik yang terkait keberadaan dari ular tersebut. Konon tidak pernah ada kejadian wisatawan atau masyarakat yang digigit oleh ular berbisa dari ular penjaga ini guys. Maksudku ular suci ini tuh tidak pernah menggigit wisatawan ataupun masyarakat yang berada di sekitar ular tersebut. Karena walaupun kita sudah tahu itu sangat berbisa dan sekali gigit, istilahnya kalau korban itu bisa kehilangan nyawanya dalam ya boleh dibilang hitungan menit, tapi selama ini sih belum pernah kejadian ya guys ya. Maka dari itu kita sebut itu sebagai ular suci karena benar-benar suci, menjaga dari umat guys, tidak membahayakan umat. Nah, padahal keberadaan ular suci itu menjadi salah satu penarik kedatangan wisatawan. Nah, para pengunjung pura itu kerap menyempatkan waktu untuk menyentuh ular ini. Nah, bayangin aja guys, ular ini sudah disentuh oleh banyak orang, tapi ular ini tidak pernah menggigit orang-orang yang menyentuh dari si ular ini guys.
karena lokasinya itu berada di dalam gua yang berada di bawah pura. Nah, di dalamnya itu kita juga akan dapat menemukan sosok pawang ular untuk memberi perlindungan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi selama ini sih belum pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya guys ya. Ya syukurnya seperti itu, namanya juga ular suci. Dan selain itu masyarakat Bali menyebut ular suci yang berdiam di Pura Tanah Lot ini dengan nama kalau bahasa lokalnya itu nama Lipi Poleng. Nah, terdapat dua jenis ekor atau dua ekor ular suci yang bisa ditemukan di Pura Tanah Lot ini. Yang pertama itu adalah ular yang berwarna belang hitam dan putih, dan selain itu ada ular yang berwarna abu-abu kehitaman. Nah, hanya saja ular hitam putih yang lebih sering muncul. Dan menurut kepercayaan masyarakat Bali, ular suci yang ada di Pura Tanah Lot ini bukan maksudku bukan ular laut sembarangan ya guys ya, karena ular tersebut adalah jelmaan dari selendang milik Danghyang Nirarta. Nah, kalau kalian penasaran siapa Danghyang Nirarta ini, kalian bisa scrolling di video YouTubeku yang sebelumnya di playlist Kepo Sejarah. Di sana sudah aku jelaskan tentang istilahnya apa ya, legenda dari Pura Tanah Lot dan hubungannya dengan Danghyang Nirarta. Dan seperti yang kalian sudah bisa lihat di videoku sebelumnya, kalau kalian sudah menonton, Danghyang Nirarta sendiri ini merupakan sosok yang berperan besar dalam pendirian Pura Tanah Lot. Nah, lebih spesifiknya kalian wajib nonton videoku yang sebelumnya. Nah, tujuannya itu agar beliau bisa bersemedi dengan tenang tanpa gangguan. Maka dari itu selendangnya itu kalau menurut legenda ya guys ya, dirubah menjadi seekor ular buat istilahnya bodyguardnya beliau dalam menjalankan semedi di Pura Tanah Lot. Dan pada tahun 1960, nah, ular suci yang berada di Tanah Lot ini jumlahnya sangat banyak. Namun situasinya saat ini kekinian kebilang ya, situasi saat ini, detik ini, terupdate ini itu mulutku ribet banget. Populasinya itu sudah pastinya mulai berkurang guys. Nah, meski begitu, ular-ular tersebut merupakan jenis ular yang jinak. Seperti tadi aku sudah mention berkali-kali, tidak pernah ada ular yang menyerang wisatawan atau masyarakat sekitar. Ya, kecuali kalau kita misalnya yang ngadi-ngadi ya guys. Ngadi-ngadi itu bahasanya apa ya, kurang ajar gitu ya, kita membuat onar ya, pastinya namanya juga ular penjaga ya, pastinya kita ya digigit. Tapi amit-amit selama ini sih belum pernah ada masyarakat atau wisatawan yang ngadi-ngadi, jadi so far aman-aman saja sih menurutku ya. Nah, bagi kalian yang sangat tertarik untuk menyentuh secara langsung ular tersebut, kalian wajib mengunjungi Tanah Lot kalau kalian ke Bali. Kapan lagi ya kita bisa menyentuh ular laut dalam keadaan aman guys. Nah, aku bukan menyuruh kalian buat sengaja ke sana menyentuh ular ya, tapi ini bahan referensi kalian kalau misalnya kalian ke Bali dan ingin menikmati suasana yang berbeda atau mengalami pengalaman yang berbeda selain cuman main ke beach club lah atau di pantai. Tapi ini juga pantai, tapi pantai yang berbeda guys. Suasana sunsetnya juga berbeda dibandingkan kalau kalian sunsetan di pantai-pantai yang kayak Seminyak atau Kuta gitu guys, karena ini benar-benar pantai yang benar-benar heritage banget gitu. Oke, thank you for watching. Nah, sekian tadi istilahnya ya, asal usul dari ular suci yang dianggap sebagai penjaga Pura Tanah Lot. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau misalnya kalian pengen ngobrol sama aku, seperti biasa DM aku melalui Instagram. Nanti ID Instagram aku mention di deskripsi di bawah guys. Thank you for watching. Bye.